Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Izzati, NIM 18043776. Jadi saya akan membuat sebuah webinar presentation mengenai tugas sistem informasi manajemen. Pertanyaan yang pertama ialah, why is selecting computer hardware and software for the organization an important management decision? What management, organization, and technology issues should be considered when selecting computer hardware and software? Kalau menurut saya, manajemen harus cekatan dalam menentukan keputusan terkait infrastruktur IT apa yang cocok digunakan oleh perusahaan tersebut, sebab ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Ada 6 faktor yang harus diperhatikan oleh manajer ketika memutuskan untuk mengimplementasikan sebuah infrastruktur IT, yakni yang pertama, permintaan pasar untuk layanan pelanggan, pemasok, dan perusahaan. Yang kedua, memperhatikan faktor internal berupa strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga, infrastruktur dan biaya strategi IT dari perusahaan tersebut. Yang keempat, teknologi informasi. Yang kelima, layanan IT pesaing. Dan yang keenam, investasi infrastruktur IT pesaing, yang merupakan faktor eksternal yang harus diperhatikan juga. Selain itu, manajer juga harus memperhatikan aspek yang lebih spesifik seperti analisa sistem, yaitu di mana pihak manajemen melakukan analisis untuk mengembangkan sistem agar dapat diaplikasikan dalam mencari keakuratan data dan diharapkan mampu mengumpulkan informasi serta tetap mempertimbangkan harga. Kedua ialah conceptual design fleksibilitas sistem, yaitu pihak manajemen harus mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem yang digunakan, apakah telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pemakai informasi guna kenyamanan dan keakuratan informasi yang didapatkan. Yang ketiga, integrasi informasi, yaitu setelah menganalisa sistem dan konseptual desain serta fleksibilitas dari sistem, maka diharapkan integritas informasi semua bagian manajemen dapat berjalan dengan aktif dan efisien. Selanjutnya, should organization software service providers for their software needs? Why or why not? What management, organization, and technology factors should be considered when making this decision? Kalau menurut saya perlu, sebab teknologi suatu sistem dapat bekerja dengan maksimal apabila dioperasikan oleh pengguna yang ahli dalam bidangnya, sehingga service providers dirasa cukup penting untuk menjaga kualitas suatu sistem. Faktor-faktor manajemen, organisasi, dan teknologi pada pengaruhnya terhadap organisasi. Yang pertama ialah manusia. Faktor manusia sangat penting untuk memilih dan menentukan jasa penyedia perangkat lunak, sehingga Software Engineering Institute telah mengembangkan sebuah model kematangan kemampuan manajemen manusia untuk mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak dalam mengerjakan aplikasi yang kompleks dan menumbuhkan motivasi serta menyebarkan dan memelihara bakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengoperasikan perangkat lunak tadi. Kemudian masalah dalam organisasi, seiring banyaknya pencurian data dalam informasi yang ada dalam perusahaan, pihak organisasi itu sendiri harus teliti dalam pemilihan orang yang akan bertanggung jawab dalam jasa pelayanan perangkat lunak yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kemudian terakhir ialah teknologi. Dengan berkembang pesatnya kecanggihan teknologi, maka pihak penyedia layanan harus mahir dalam beradaptasi agar pengguna teknologi tersebut berjalan dengan efisien. What are three forms of management information system infrastructures and what do they support? Jadi, manajemen information infrastructure ini includes the plans for how a firm will build, deploy, use, and share its data, process, and management information system assets. Info dalam sistem informasi manajemen ini mendukung kegiatan operasional sistem informasi manajemen seperti backup, pemulihan kerusakan, perencanaan kelangsungan bisnis, dan mendukung perubahan seperti aksesibilitas, ketersediaan, pemeliharaan, portabilitas, keandalan, skalabilitas, kegunaan, dan fungsi. List the characters of an agile mesh infrastructure and explain why they are all critical for supporting change. Yang pertama ialah accessibility, availability, maintainability, portability, reliability, scalability, and usability. Terdapat 7 komponen infrastruktur IT, yakni platform peranti keras lunak atau hardware, platform peranti lunak komputer atau software,
aplikasi peranti lunak perusahaan, manajemen dan penyimpanan data, platform jaringan atau telekomunikasi, platform internet, dan layanan konsultasi integrasi sistem. Infrastruktur manajemen information system ini adalah kombinasi dari perangkat keras atau perangkat lunak dan peralatan telekomunikasi organisasi. Semuanya bekerja sama sebagai sistem untuk mendukung tujuan organisasi itu. Explain why business is contributing to the three pressures driving sustainable management information system infrastructure: increase electronic waste, increase carbon emission, and increase energy consumption. Informasi dari infrastruktur manajemen information system itu dapat mendukung kegiatan operasional, pencadangan, pemulihan bencana, perencanaan kelangsungan bisnis. Serta infrastruktur MIS atau Management Information System itu mendukung perubahan aksesibilitas, ketersediaan, keandalan, dan portabilitas, tekalibitas, serta kegunaan. Infrastruktur dari Management Information System yang berkelanjutan dapat mendukung keberlanjutan komputasi kisi, komputasi awan, dan virtualisasi. Identify the benefits and challenges of cloud computing. Jadi cloud computing ini atau biasa kita kenal dengan komputasi awan merupakan rangkaian komputerisasi teknologi yang berbasis internet. Teknologi cloud computing bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi jika perusahaan menggunakan layanan teknologi ini, perusahaan dapat menyimpan serta mengolah data secara virtual atau online, berkolaborasi dengan banyak orang di waktu bersamaan, dan bekerja secara real time. Teknologi cloud computing ini telah menyediakan platform yang ready to use, sehingga pemakainya tidak perlu menyiapkan infrastruktur pendukung seperti perangkat keras, mulai dari server dan media penyimpanan atau storage server, serta perangkat lunak seperti aplikasi yang berlisensi. Platform cloud ini sebagian besar merupakan open source, namun juga ada yang berbayar. Sekian presentasi dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.